warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Makfira dengan NPM 230510601006. Di sini saya akan menjelaskan serangga hama gudang dan strategi pengendaliannya. Pendahuluan mengapa ini penting, yaitu untuk ketahanan pangan, karena penyimpanan itu menentukan mutu dan kualitas pasca panen. Ancaman utama, serangga gudang menyebabkan kerusakan fisik, kontaminasi mikroba, dan penurunan nilai ekonomi. Yang ketiga itu untuk konteks tropis, iklim Indonesia mempercepat perkembangan serangga, meningkatkan risiko investasi. Ekologi serangga itu ada faktor penentunya, yaitu pertama suhu 25-35 derajat Celcius, mempercepat metabolisme dan reproduksi. Kelembapan dan RH atau kadar air yang lebih dari 70% dan kadar air tinggi itu meningkatkan keberhasilan telur dan larva. Untuk oksigen yang kurang dari 20% itu dapat menghambat dan menghentikan perkembangan serangga. Dan faktor biotik, kerusakan bahan mikroorganisme dan interaksi antar spesies mempengaruhi investasi. Jenis hama itu dibedakan menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Untuk hama primer itu menyerang biji utuh, misalnya Cytopilus oryzae dan Rhizoperta dominica itu menelusup dan berkembang di dalam biji. Dan hama sekunder itu memanfaatkan bahan rusak atau pecahannya, misalnya Oryzae pilus surinamensis, umumnya pada produk olahan. Karakteristik spesifik hama. Yang pertama itu ada Cytopilus oryzae, berproduksi tinggi, hidup hingga 1 tahun. Dia itu betina bertelur di dalam biji sehingga investasinya itu tersembunyi. Yang kedua, Rhizoperta dominica, penggerak biji pada berbagai salaria. Yang ketiga adalah Oryzae pilus surinamensis. Itu sering pada tepung dan rempah. Dampak serangga hama. Yang pertama itu kerugian kuantitatif. Bisa menyebabkan susut berat hingga 10-20%, tergantung komoditas dan lama penyimpanannya. Yang kedua, kerusakan kualitatif. Perubahan warna, bau, rasa produk menjadi berdebu, berlubang, dan tidak layak konsumsi. Yang ketiga, risiko mitokoksin. Aktivitas serangga ini menyebabkan suhu atau kelembapan lokal, pertumbuhan jamur, dan mikotoksin. Yang keempat, yaitu pada dampak ekonomi. Menyebabkan penurunan harga jual dan penolakan pasar, khususnya untuk ekspor berstandar tinggi. Metode pengendalian itu dibagi menjadi dua, yaitu kimia dan fisik. Yang pertama itu fumigasi atau pH3. Efektif dan cepat, gas menyerang sistem respirasi serangga. Yang kedua ada insektisida, digunakan pada gudang atau bahan, itu hati-hati terhadap residu dan resistansi. Yang selanjutnya ada metode ramah lingkungan dan biologis. Yang pertama, menggunakan atmosfer terkendali, menurunkan O2, menaikkan CO2 sehingga serangga tidak bertahan, alternatif ramah lingkungan. Yang kedua, bahan alami, daun mimba, lada, tembakau, atau mengandung senyawa yang menghambat serangga tanpa residu berbahaya. Yang ketiga, pengendalian biologis, pemanfaatan predator atau patogen mikroba, prospek baik untuk pertanian berkelanjutan. Ada namanya pendekatan terpadu atau IPM, yaitu material drying, monitor atau FIFO, warehouse sanitation, dan control combination. IPM ini menggabungkan pencegahan, monitoring, dan kombinasi metode berupa teknik, ekologis, dan manajerial untuk mengendalikan berkelanjutan dan aman. Kesimpulan dan rekomendasi. Intinya itu, serangga gudang ini menyebabkan utama kerugian pasca panen, lingkungan tropis, dan memperburuk risiko. Solusinya, gabungkan fumigasi atau kimiawi bila perlu dengan atmosfer terkendali, bahan alami, dan pengendalian biologis. Strategi jangka panjangnya itu implementasi IPM, sanitasi, pengeringan, pengemasan terhadap udara, monitoring suhu atau RH, dan rotasi stok atau FIFO. Terima kasih.